Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawani di Serbuk untuk edisi kali ini. Malam Selasa tanggal 2 Maret 2026. Ya, seperti biasa di Serbuk ada buku yang akan saya bacakan kepada Anda. Dan malam ini masih dengan buku yang sama, Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Nah, ini semakin seru saja karena kita sudah masuk ke bab yang ke-6. Wah. Oke, nah buku ini ditulis oleh Roger Crowley, seorang sejarawan sekaligus penulis buku-buku bestseller. Dan buku ini diterbitkan oleh Alphabet ya. Nah, buku ini kalau kemarin kita sudah mengulas mengenai bagaimana kemudian perjalanan bangsa Spanyol ya yang melakukan ekspedisi sampai ke Maluku dan kemudian akhirnya kembali ke Spanyol hanya beberapa orang saja yang tersisa, sementara kayak Magellan dan lain sebagainya itu juga tidak selamat dalam ekspedisi itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 6 yang diberi judul oleh Roger Crowley, Tembakan Meriam di Sungai Mutiara antara tahun 1514-1524. Langsung saja ya, kayaknya ya. Iya deh. Sementara masalah kepemilikan Kepulauan Maluku mulai bergejolak di Eropa, bangsa Portugis terus melanjutkan penjelajahan ke timur. Jika Karl kelima memampang semboyan lebih jauh ke depan di layarnya, Raja Manuel terdorong untuk meyakini dalam misi unggul yang diberikan Tuhan untuk menemukan. Di antara semua penguasa barat, Tuhan hanya ingin memilih yang mulia. Tulis pelaut dan petualang Duarte Paseo Pereira. Kemajuan bangsa Portugis terjadi sedemikian cepat. Setiap pendaratan baru memicu pendaratan yang berikutnya. Pandangan mereka atas dunia ini menggambarkan peta tanpa ujung, selamanya memanjang ke balik cakrawala. Mereka sangat bernafsu dalam upaya pengumpulan informasi dan sudah tertarik pada orang Tionghoa sejak awal. Pada tahun 1508, bahkan sebelum kapal pertamanya mencapai Malaka, Raja Manuel telah mengeluarkan instruksi tegas kepada para komandannya untuk belajar tentang orang-orang yang hidup jauh di balik Malaka. Kalian harus mencari informasi tentang bangsa Qin. Dari wilayah mana mereka berasal, seberapa jauh letaknya, dan kapan mereka datang ke Malaka atau ke tempat mereka berdagang. Semua informasi lain mengenai mereka dan apakah negara mereka adalah negara besar dan kebiasaan apa yang mereka jalankan dan ke bagian mana negara mereka terhampar. Di balik ini terdapat pengaruh abadi Marco Polo. Penerjemahan kisah perjalanannya ke dalam bahasa Portugis pertama kali dilakukan pada tahun 1502. Tetapi penggambaran Polo yang menemukan tentang yang memukau tentang kekayaan dan kemegahan negara yang disebutnya Catai bergema di mana-mana. Tiongkok telah menjadi tujuan utama Columbus ketika dia mendarat di Karibia, dan negara itu tetap menjadi subjek keingintahuan yang kuat. Sejauh manakah Il Million, penutur sejuta dongeng, telah menciptakan Catai, tempat yang bahkan menurutnya sulit dipercaya. Kota Suzhou dengan 6.000 jembatan batunya, kawasan Beijing dengan banyak kota-kota indah, banyak istana indah dengan perdagangan besar-besaran dan kerajinan cantik, ladang subur, kebun anggur indah, dan masyarakat beradab. Guangzhou atau Canton
yang menjadi tujuan muatan lada yang 100 kali lebih banyak dibandingkan ke Alexandria. Sebuah kerajaan dengan orang-orang melakukan pembayaran menggunakan uang kertas. Mustahil menceritakan semua kekayaan di kerajaan ini. Tidak ada satupun kerajaan di seluruh dunia ini yang nilainya bahkan hanya setengah dari kerajaan ini. Tentu saja orang Portugis tertarik. Ketika tiba di Malaka, mereka bertemu dengan saudagar-saudagar Tiongkok dalam jung dagangnya dan mereka mengajukan banyak pertanyaan. Ketertarikan Manuel tidak sepenuhnya tulus. Dia bukan hanya ingin tahu apakah mereka pedagang kaya, tetapi juga apakah mereka adalah bangsa yang lemah atau para pejuang, dan apakah mereka mempunyai senjata artileri dan pakaian apa yang mereka kenakan, dan apakah mereka laki-laki dengan tubuh yang kekar. Perdagangan dan penaklukan berjalan secara beriringan. Kebingungan mentalitas ini yang akan mendatangkan kesulitan besar bagi bangsa Portugis. Lelaki yang bertekad untuk mencari jawaban sendiri atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lebih cermat daripada siapapun adalah ahli obat, Tom Pires. Pires, walaupun bukan seseorang yang berpangkat tinggi, tetapi berpendidikan cukup tinggi. Pengetahuannya telah menghubungkan pada istana kerajaan di Lisbon. Dia dikirim dari Portugal atas rekomendasi Raja Manuel untuk bertugas sebagai juru tulis dan akuntan pabrik, pos perdagangan, dan pengawas obat-obatan di Malaka yang baru ditaklukkan. Dia, dalam kata-kata Albuquerque, adalah orang yang rajin. Pemahamannya tentang jamu, rempah-rempah, dan obat-obatan, harga dan prosedur perdagangannya sangat berharga. Pires cerdik dan selalu penasaran, bertekad untuk mempelajari semua yang dia bisa tentang dunia timur, mulai dari Laut Merah hingga Malaka dan sekitarnya, menuju cakrawala baru yang kini sedang dipertimbangkan oleh bangsa Portugis. Kepulauan Melayu, Kalimantan, Filipina, Tiongkok, dan Jepang. Karyanya, Suma Oriental, ringkasan singkat tentang pengetahuannya akan dunia timur, mungkin disusun untuk Manuel dan berisi penjelasan singkat tentang dunia yang mulai terbuka di hadapan bangsa Portugis. Pires mempunyai kesempatan untuk menanyai pedagang Tionghoa di Malaka dan menyajikan intisari semua informasi berguna yang telah diperolehnya tentang negara mereka kepada sang raja. Beberapa halaman singkat membahas jarak pelayaran, budaya, struktur politik, kekuatan militer, dan peluang komersial. Pires adalah orang Eropa pertama yang mencatat orang Tionghoa makan menggunakan 2 batang kayu dan gerabah atau mangkuk porselen di tangan kiri dekat dengan mulut mereka, menggunakan 2 batang kayu tersebut untuk menyedot makanan di dalamnya. Sesuatu yang telah dia amati secara langsung di Malaka. Dia menegaskan keyakinan Polo bahwa hal-hal yang ada di Tiongkok ternyata memang hebat. Kekayaan, kemegahan, dan kenegaraan, baik daratan maupun orangnya, dan cerita-cerita lainnya. Sebelum menambahkan dengan rasa superioritas Barat yang berbahaya, yang akan lebih mudah untuk dipercaya sebagai sesuatu kebenaran jika kita sedang membicarakan negara Portugal, bukannya Tiongkok. Yang lebih penting lagi, dia mengidentifikasi kota Guangzhou atau Kanton sebagai tempat seluruh kekaisaran Tiongkok membongkar semua barang dagangannya dalam jumlah besar dari daratan maupun dari lautan. Konvensi perdagangan yang terlihat, dan dia mencatat
orang-orang yang mengambil barang dagangan dari kanton menghasilkan keuntungan 3, 4, atau 5 dari setiap 10. Ada juga tanggapannya terhadap pertanyaan Manuel mengenai kemungkinan menaklukkan negara tersebut. Tiongkok adalah negara yang penting, baik, dan sangat kaya. Dan Gubernur Malaka tidak memerlukan pasukan sebanyak yang dikatakannya untuk menaklukkan Tiongkok di bawah kekuasaan kita. Dengan 10 kapal yang dibawa Gubernur India untuk menguasai Malaka, dia dapat menaklukkan seluruh Tiongkok di sepanjang pesisirnya. Dan jarak ke Tiongkok dapat ditempuh kapal kita dalam waktu 20 hari perjalanan saja. Itu adalah asumsi yang sangat berbahaya. Ketertarikan orang Portugis terhadap Tiongkok muncul pada momen yang berpotensi menguntungkan. Dinasti Ming, setelah invasi bangsa Mongol dan pembajakan perampok Jepang yang merajalela, kini lebih fokus ke dalam negerinya. Pada tahun 1371, mereka melarang semua perdagangan maritim asing dan masyarakatnya dilarang melaut dan berhubungan dengan orang asing. Hal ini menimbulkan kerugian besar pada kota-kota pesisir seperti Guangzhou yang tetap memiliki minat terhadap perdagangan sehingga perdagangan ilegal terus berlanjut. Ada kekosongan perdagangan yang menunggu untuk diisi. Pada saat yang sama, Kerajaan Tengah dioperasikan melalui protokol birokrasi terpusat tingkat tinggi yang tidak disadari oleh bangsa Portugis, dan dominasinya di Asia Timur tidak diragukan lagi. Hanya beberapa negara pemberi upeti resmi seperti Malaka yang mengakui hubungan ketundukan mereka yang memiliki izin untuk berdagang. Portugis telah meluluh lantakkan kekuasaan Tiongkok di Malaka. Mereka juga berpikir mereka bisa berbicara dengan sang kaisar antara raja dengan raja sebagai penguasa yang setara. Pertemuan dengan Tiongkok terbukti menjadi benturan dua pandangan dunia yang tidak kompatibel. Barulah pada tahun 1513, bangsa Portugis melakukan percobaan sederhana pertamanya untuk menembus dunia Tiongkok dan menilai potensi komersialnya. Ekspedisi perdagangan dilakukan menggunakan Jung Melayu atau Jung Tiongkok dengan tujuan ke Guangzhou, mendarat di Pulau Tunmen di muara Sungai Mutiara, dan mendirikan pilar batu dengan lambang kebesaran Raja Manuel. Momen-momen seperti itu adalah ciri khas eksplorasi bangsa Portugis. Kedua monumen itu memperingati penemuan dan mengisyaratkan pengambil alihan wilayah. Bangsa Eropa tidak diizinkan untuk mendarat di daratan utama, tetapi mereka menjual barang dagangannya dengan keuntungan besar di Tunmen yang dikenal sebagai pulau dagang bagi pedagang Portugis. Kisah antusias tentang potensi kontak dengan Catai disampaikan oleh para pedagang Italia yang ikut dalam ekspedisi Portugis. Mereka telah menemukan Tiongkok, tulis salah satu dari pedagang itu, Giovanni da Empoli, yang merupakan negara dengan kekayaan terbesar di seluruh dunia. Dari sana datang hal-hal menakjubkan. Dia menyebutkan keuntungan besar yang bisa didapat 30 banding 1 dan permintaan untuk lada India. Dia sangat tercengang dengan banyaknya barang-barang lain yang dibawa ke Sungai Mutiara. Jahe, salut biji pala, kemenyan, gaharu, benang emas kita, koral, pakaian wol, jubah, barang-barang hebat itu sedemikian banyak jumlahnya yang datang dari sana. Semuanya sungguh menakjubkan, sehingga saya tidak mati. Saya berharap sebelum pergi dari tempat ini, saya bisa melompat ke sana untuk menemui Han Agung, yang merupakan sang raja yang disebut sebagai Raja Catai.
Pada tahun berikutnya, orang Italia lainnya, Rafael Perestrello, sepupu jauh Columbus, diutus oleh Albuquerque untuk menemukan Tiongkok. Dia melakukan perjalanan dengan kapal Jung Melayu sejauh 50 km dari Sungai Mutiara ke Guangzhou, menjual barang-barangnya dengan keuntungan 20 berbanding 1 dan kembali dengan pandangan positif bahwa bangsa Qin atau Tiongkok menginginkan perdamaian dan persahabatan dengan bangsa Portugis, dan mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Kedua perjalanan ini telah dilakukan di bawah radar pemerintah resmi Tiongkok. Kembali di Lisbon, antusiasme sang raja karena membuat penemuan Tiongkok terus berkembang dan dengan semangat baru dari pelayaran Perestello, duta resmi disiapkan di bawah komando Fernão Perez de Andrade. Pada Juni 1517, 8 kapal berlayar dari Malaka dipandu oleh sejumlah mu'alim Tionghoa. Di atas kapal turut serta Giovanni de Empoli yang bertindak sebagai agen komersil dan Tom Pires. Pires saat itu telah berada di timur selama 5 tahun dan menjadi kaya raya dari perdagangan rempah-rempah. Dia telah lama berniat untuk pulang ke negara asal. Namun mungkin karena didorong oleh rasa ingin tahu untuk mengunjungi negeri yang ingin dipelajarinya, dia setuju untuk pergi sebagai duta besar Portugal untuk Kaisar Tiongkok. Ini adalah penunjukan yang sangat tidak biasa. Hal ini mengungkapkan banyak hal tentang kemampuannya yang walaupun bukan seseorang yang sangat berkualitas, maksudnya bukan bangsawan, berprofesi sebagai ahli obat, dia adalah orang yang paling terampil untuk misi itu dan paling cocok untuknya. Karena selain keunggulan dan kecenderungannya pada ilmu pengetahuan, sesuai kemampuannya dan pandangannya yang luas, serta kebijaksanaannya dalam bernegosiasi, dia sangat penasaran dalam menyelidiki dan mengetahui berbagai hal, dan dia memiliki pikiran yang kreatif untuk segalanya. Kapal-kapal Portugis dipandu oleh mu'alim Tionghoa. Pada 15 Agustus, mereka mendekati Pulau Tunmen dan ditembaki oleh kapal-kapal Tiongkok. Hanya misi luar negeri yang mendapatkan persetujuan resmi yang diizinkan mendarat, dan bangsa Eropa yang disebut oleh orang Tiongkok sebagai Fulangji atau bangsa Franka tidak memiliki izin tersebut. Semua orang yang tidak berizin adalah bajak laut. Karena tidak mengalami kerusakan, kapal Andrade berhasil mendarat dan mengirim pesan ke pejabat setempat bahwa alasan utama kedatangannya adalah membawa seseorang duta besar yang dikirimkan oleh Raja Portugal yang merupakan atasannya untuk menemui Raja Tiongkok dengan membawa surat perdamaian dan persahabatan. Dan dia meminta mu'alim untuk membawa armada tersebut ke kota Guangzhou. Penundaan sudah inherent, tertanam dalam sistem birokrasi Tiongkok. Masalah tersebut harus dirujuk kepada pejabat yang lebih tinggi. Itu adalah pengenalan bangsa Portugis pada sistem birokrasi negara Tiongkok. Menunggu adalah bagian dari protokol. Andrade menunggu. Sekarang sudah akhir September. Akhirnya ketidaksabaran menguasai dirinya. Dia siap-siap berlayar menyusuri Sungai Mutiara tanpa izin. Saat mengetahui hal itu, otoritas lokal menyerah dan para mu'alim dipanggil untuk memandu kapalnya. Dilanda badai, kapal itu membutuhkan waktu 3 hari untuk berlayar sejauh 50 km ke Guangzhou. Mereka sama-sama sangat siap untuk perdamaian maupun peperangan. Saat berlabuh,
pihak Portugis melakukan kecerobohan lainnya. Nah, apakah itu kecerobohan yang dimaksud? Masih akan saya lanjutkan pembacaan kita di Serbuk. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Serbuk, Senin berbuku.